Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat darinya, terutama nikmat hidayah dan juga inayah pertolongan darinya, kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita di Jumat malam ini. Seperti biasa mempelajari tentang kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab, yaitu tiap Jumat malam kita belajar ilmu nahwu. Untuk nahwu kita membaca buku Matan Al-Ajrumiyah karya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Nah, di pertemuan yang lalu kita baru saja masuk bab marfu'atul asma'i. Apa makna marfu'atul asma'i? Kalau kita dengar kata marfu'atul asma' itu apa? Isim-isim yang dirofakkan. Artinya maksudnya daripada isim-isim yang dirofakkan itu isim-isim yang dia punya kedudukan dalam kalimat sehingga dia itu dibaca dengan i'rab rafa. Jadi dia itu punya kedudukan dalam kalimat. Kedudukannya sebagai apa? Nah, di sini jumlahnya marfu'atul asma kemarin ada 7. Nah, itu yang mempengaruhi kapan dia itu dibaca rofa. Jadi yang dimaksud dengan marfu'atul asma itu isim-isim yang dirofakkan, itu kapan dia berkedudukan salah satu dari 7 kedudukan isim yang bakal dirofakkan, misalnya gitu. Nah, 7 itu apa saja? Yang pertama al-fa'ilu, yaitu ketika dia berkedudukan sebagai fa'il. Nah, maksudnya gitu, ketika dia berkedudukan sebagai fa'il. Apa makna fa'il? Pelaku. Secara bahasa Indonesianya pelaku. Nah, kemudian kedudukan yang kedua, isim yang dirofakkan yang kedua, al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Apa artinya? Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Secara yang antum pahami, apa kira-kira? Naibul fa'il. Naibul fa'il itu apa? Pengganti fa'il, pengganti pelaku, misalnya gitu ya. Nah, jadi pengganti pelaku. Nah, asalnya dia itu bukan pelaku. Asalnya bukan pelaku. Asalnya malah dia itu objek yang dikenai pekerjaannya pelaku. Objek ya, asalnya dia objek. Namun kapan dia menjadi dirofakkan? Ketika subjeknya itu hilang. Subjeknya itu dihilangkan. Jadi tidak diketahui subjeknya atau disembunyikan subjeknya. Maka dia yang tadinya objek menggantikan kedudukan subjek. Kenapa? Karena fi'il itu, pada dasarnya fi'il itu membutuhkan pelaku subjek, jadi gitu. Nah, kalau tidak ada pelakunya terus gimana? Makanya ada pengganti pelaku, kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, ini tadi fa'il, kemudian al-maf'ul lam sama fa'iluhu atau naibul fa'il, itu dia dirofakkan, bacanya dirofakkan. Ya, sambil merojaah. Kalau dengar kata dirofakkan itu digapakan sih? Di dhammah apanya? Akhirannya. Jadi akhirannya itu harokat dhammah atau yang menggantikannya dhammah sesuai dengan jenis isimnya itu apa. Nah, kemudian yang ketiga al-mubtada. Sudah
ada bayangan mubtada? Kalau yang pemula belum ya, mubtada nanti insyaallah kita akan lanjutkan. Kemudian yang keempat setelah mubtada khobaruhu, yaitu khobarnya mubtada. Nah, gambaran ringkasnya mubtada itu adalah kata yang berada atau berkedudukan, berposisikan dia sebagai awal kalimat. Ya, makanya dikatakan mubtada itu dari kata ibtada'a. Ibtada'a itu bermula, awal dia. Nah, cuman bentuknya dia isim. Bentuknya dia isim. Nah, kalau fa'il sama naibul fa'il tadi itu dia pasangannya fi'il. Jadi ketika kalimat itu diawali dengan fi'il, nanti akan dijelaskan ya, macam-macam kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Kalimat yang diawali fi'il sama kalimat yang diawali isim. Ya, misalkan kalimat yang diawali fi'il kemarin sudah ada contohnya, misalkan qoma zaidun. Qoma itu isim atau fi'il? Fi'il. Nah, maka ini namanya kalimat yang didahului fi'il, maka ketika ada zaidun di belakangnya, kata yang dirafa'kan di belakangnya itu sebagai fa'il. Tapi kalau dibalik zaidun qoma, maka zaidun di depan kan, ini tidak dikatakan sebagai fa'il. Ya, meskipun secara bahasa Indonesia ini si Zaid ini yang melakukan pekerjaan, tapi secara bahasa Arab tidak seperti itu. Karena Zaid di awal itu tidak dikatakan fa'il tapi dikatakan mubtada. Bayangannya gitu. Jadi mubtada itu isim yang di awal kalimat. Ya, mudahnya gitu ya. Meskipun nanti secara definisi dan prakteknya nanti akan ada sedikit perubahan dan perkembangan. Karena dalam bahasa Arab itu kalimat yang panjang itu awal mulanya itu tidak ada tanda baca itu. Tidak ada tanda baca. Jadi kapan titik, kapan koma itu awal mulanya tidak ada tanda baca, itu kita nggak tahu. Nah, kadang mubtada itu di tengah-tengah kalimat. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia kan enak ada tanda bacanya, ada titik, ada koma. Itu kalau dalam bahasa Arab itu asalnya tidak ada tanda baca seperti itu. Nah, namun secara makna dia itu kalimat baru. Secara makna dia kalimat baru, maka ketika dia menduduki kata yang memulai kalimat baru, maka dia mubtada. Gampangnya gitu. Bisa dipahami? Nah, adapun khobarnya, khobar sebagaimana namanya, khobar itu artinya mengabarkan, menerangkan. Nah, khobar ini menerangkan si mubtada tadi. Jadi misalkan ada kata Zaidun Zahibun. Nah, dhahaba yadhabu, isim fa'ilnya dhahibun. Dhahibun itu pergi, orang yang pergi. Nah, Zaidun dhahibun. Nah, Zaid adalah orang yang pergi. Nah, maka Zaidun ini tadi mubtada, dhahibun pergi, orang yang pergi. Nah, ini tadi sebagai khobarnya, menerangkan. Atau Zaidun maridun, Zaid sakit. Ya. Atau Zaidun ghaibun, tidak hadir kan berarti ghaib. Zaidun hadirun. Nah, yang di belakang-belakang itu yang menerangkan mubtada itu namanya khobar. Nah, ini namanya khobar. Nah, 4 ini dasar, harus benar-benar dipahami dulu. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar itu dasar daripada nahwu, harus benar-benar paham betul. Nah, adapun yang kelima dan keenam ini cabang daripada 4 ini tadi. Nah, yang kelima apa? Ismu kana wa akhawatiha. Ya, isimnya kana dan saudara-saudaranya. Apa itu isimnya kana? Nanti akan kita jelaskan. Karena kana itu dia masuk ke mubtada khobar. Jadi ketika kita sudah kenal mubtada khobar, itu nanti ada kata, yang kata itu adalah kana dan saudara-saudarinya. Kana ini punya saudara-saudari. Ya, istilahnya seperti kalau asmaul khamsah itu abu wa akhwatiha, abu dan saudara-saudarinya, ada abu, akhu, hamu kan itu. Nah, ini kana dan saudara-saudarinya yang beramal dia masuk ke mubtada khobar. Lah ini nanti mempengaruhi. Gitu. Itu kana. Nah, ini namanya isimnya kana dan saudara-saudaranya. Kemudian yang keenam
khobaru inna wa akhawatiha. Jadi khobarnya inna dan sesudah. Inna ini juga seperti kana tadi. Inna itu suatu kata yang memasuki mubtada dan khobar. Nah, inna itu masuk pada mubtada khobar. Jadi kita harus kenal betul nih mubtada khobar. Nah, harus kenal dulu. Nah, nanti kita jelasin. Kemudian yang ketujuh, tabi atau tawabi. Nah, itu kata yang mengikuti isim yang dirafa'kan tadi. Itu ada 4, wa huwa arba'atu asya'a. Ya, apa aja itu? An-na'tu wal atfu at-taukidu wal badalu. Nah, kita ulang-ulang terus. Kita ulang-ulang terus itu biar kita makin kenal sambil kita nambah materinya sedikit-sedikit aja ini. Paham ya? Nah, kita nambah materi. Kemarin masih pada pembahasan fa'il. Saya bertanya, Ya. kalau mubtada bisa disebut pokok kalimat ya? Iya, pokok kalimat. Ya, jadi nanti kalau dalam pembahasan lanjutan itu ada nama pokok kalimat yaitu umdah. Ya, kemudian ada fudlah tambahan. Seperti kalau fi'il itu umdahnya itu fi'il dan fa'il. Adapun maf'ul bih itu nanti fudlah itu tambahan. Kemudian ada jar majrur juga itu tambahan. Ya, kalau pokok itu ya fi'il fa'il mubtada khobar. Tamam. Ada lagi? Mungkin kurang paham, ada yang belum kenal tadi. Lanjutkan ya. Baik. Kemarin pada sampai contoh di tanda saya sampai di komat hindun. Sampai situ ya. Baik. Qala al-musannifu rahimallahu taala. Kita ulangi sambil baca semua bareng-bareng. Fadzahiru nahwu qaulika. Iqra. Qama Zaidun. Wa yaqumu Zaidun. Wa qama Zaidani. Wa yaqumu Zaidani. Wa qama Zaiduna. Wa yaqumu Zaiduna. Wa qama ar-rijalu. Wa yaqumu ar-rijalu. Wa qamat hindun. Nah, ini wallahualam yang berikutnya ini kalau saya lihat di matan ajrumiyah terutama yang internet itu cari internet PDF rata-rata hampir sama tulisannya qamat al-hindu. Al-hindun malah itu ya ada tanwinnya ya. Itu kalau kita lihat syarah-syarah ajrumiyah seperti Tufatus Saniyah, kemudian Jurumiyah ala tariqah soal wa jawab yang kita baca, ini contoh berikutnya itu salah, yang betul itu wa taqumu hindun. Jadi kita ikuti alur sebelumnya. Sebelumnya kan qama zaidun, apa itu? Fi'il madhi, ya kan? Jadi alurnya kan contoh yang di atasnya kan qama zaidun. Kemudian pakai fi'il mudhari. Yaqumu Zaidun. Nah, maka ketika perempuan qamat hindun, maka di sini kalau kita lihat syarah-syarahnya itu ini salah cetak, harusnya dia juga masuk ke mudhari. Ini aku. Maka menjadi ini tak kalau perempuan. Ya. Taqumu hindun. Nah, ini contoh yang di situ keliru, diralat aja. Kita sudah lihat di syarahnya Ajrumiyah itu yang betul ini. Yang di situ kan tertulis qamat al. Nah, ini pun di situ tanwin ya malahan ya. Nah, ini salah ini. Yang betul ini. Ya, tidak ada alif lamnya karena dia mufrad dan tanwin.
Iya, nanti berikutnya ngikuti itu. Sudah dikoreksi? Kita ulangi bacanya ya. Dari waqamat Hindun. Nah, watakumu Hindun. Waqamatil Hindani. Watakumul Hindani. Waqamatil Hindatu. Watakumul Hindatu. Waqamatil Hunudu. Nah, berarti kan ini asalnya qamat. Qamat taknya sukun. Nah, namun kemudian alif lam itu sukun semua. Jadi qamat itu sukun. Sini yang perempuan. Apa itu hunudu ya? Nah, ini asalnya qamat. Ini sukun, alif tidak nerima harokat, lamnya juga sukun, maka dibantu dengan harokat kasroh. Jadi kaidahnya as-sakinu, huruf yang sukun, idza hurika bil kasri. Apabila diharokati, maka diharokati dengan kasroh. Nah, jadi waqamatil hunudu. Bacanya gitu, bacanya waqamatil hunudu. Baik, kita ulangi waqamatil hunudu. Wa taqumul hunudu. Waqama akhuka. Wa yaqumu akhuka. Waqama gulami. Wa yaqumu gulami. Wa ma ashbaha dzalika. Ini semuanya contoh, kecuali yang terakhir wa ma ashbaha dzalika, itu terjemahannya dan apa saja yang seperti itu. Nah, yang atas itu terjemahannya kan hampir semua. Nah, sampai wa ma ashbaha dzalika itu artinya dan apa yang seperti itu. Ya, ashbah itu serupa, semisal, seperti. Ya. Dzalika itu. Nah, dan kemarin kita sudah membaca yang laki-laki. Laki-laki yaitu qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Wa yaqumu Zaidun, Zaid sedang berdiri. Terjemahnya sudah kemarin. Jadi kalau qama itu fi'il madhi, yaqumu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari kan sedang atau akan. Cuman kita ringkas saja, kita pilih sedang aja. Nah, kemudian wa qama Zaidani, apa artinya? Ya, dua Zaid telah berdiri. Apa faedah dari kalimat ini? Masih ingat? Alif lam buat apa? Ya, kalau mau menduakan atau memusanakan nama orang, gitu ya. Kaidahnya gitu. Jika mau memusanakan nama orang, maka tambahi alif lam. Nah, sehingga jelas itu nama orang yang musanna, dua orang. Nah, kalau musananya kan tanda musananya apa? Ya, alif wa nun ya, alif dan nun itu ziyadah alif wa nun. Jadi definisi musanna, nah, isi musanna itu definisinya mayadulu alal isnain, jadi apa yang menunjukkan makna dua, bi ziyadati, dengan tambahan alif wa nun au ya nun. Alif wa nun au ya nun. Itu definisi isim musanna, menunjukkan makna dua dengan adanya tambahan alif dan nun atau ya nun. Seperti satu orang muslim muslimun, dua orang muslim muslimani au muslimaini. Nah, seorang anak waladun, dua orang anak waladani au waladaini. Nah, ini musanna kan alif dan nun ya dan nun. Nah, belakang itu di sini Zaidani ada alif dan nun, itu sudah menunjukkan musanna. Tapi kalau tidak dikasih alif lam di depan, maka akan disangka
seorang Zaidan gitu. Ya, karena ada nama orang juga Zaidan gitu. Nanti disangka gitu, maka dikasih alif lam menunjukkan dia 2 orang Zaid. Mafhum insyaallah. Nah, ini faedah di sini gitu. Jadi az-zaid ya. Iya. Nah, kemudian faedah yang lainnya lagi apa? Dari kalimat ini, kemarin sudah. Wa qama Zaidani. Tidak ada catatannya, faedah kemarin. Ya, meskipun fa'ilnya musanna, az-zaidani kan fa'ilnya musanna kan dia 2 kan, maka fi'ilnya tetap mufrad. Fi'ilnya tetap mufrad. Nah, demikian pula berikutnya wa yaqumuz zaidani, 2 zaid sedang berdiri, terus wa qamaz zaiduna, para zaid telah berdiri. Nah, di sini koma, yakumu, fiilnya tetap mufrad. Nah, kan kita sudah tahu tasrifannya kan, fa'ala, fa'alu. Kok ndak ini koma, komu, kok ndak gitu? Nah, misalkan kita mau mengatakan 2 zaid telah berdiri, kok ndak kita katakan koma zaidani, komanya kok ndak musanna, ndak gitu. Karena fiil, nah, ini kalimat fi'liyah namanya, jumlah fi'liyah. Nah, kalimat yang diawali fi'il, walaupun fa'ilnya musanna ataupun jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Nah. Terus wa yakumuz zaiduna sama. Kemudian wa qamar rijalu. Apa artinya? Ya, para laki-laki. Ar-rijalu dia bentuk apa? Jamak taksir. Ya, jamak taksir pun dia tetap fiilnya mufrad. Wa yaqumur rijalu itu juga jamak taksir, ya, fiil mudhari. Sekarang masuk qamat hindun. Nah, qamat hindun dari sini ada faedah ketika fa'ilnya muannas. Apa muannas? Ya, muannas perempuan. Kalau 2 tadi apa? Musanna. Ya, mirip ya. Muannas, musanna. Tasniyah itu 2. Ya, tasniyah mana 2? Tasniyah. Kalau muannas itu taknis, beda lagi. Mirip-mirip juga itu. Ya. Ya, taknis sakinah. Taknis itu perempuan, tapi kalau tasniyah 2. Fokus salah satu dulu aja. Nah, ini ketika failnya muannas perempuan, maka fiilnya juga ambil yang muannas. Ya. Jadi kaidahnya fiil dan fa'il sama jenis. Sama jenis. Jadi kalau fa'ilnya muannas, maka fiilnya juga muannas. Padahal kita kalau mau bikin itu depan dulu, fiil dulu. Tapi kita kalau bahasa Arab tuh harus mikir yang belakangan. Nah, jadi kalau kita ingin mengatakan Fatimah telah datang, nah, padahal bahasa Arabnya kan kita datang misalkan hadir, hadoro misalkan itu ya. Nah, kita nggak mengatakan hadoro Fatimah tuh, tapi kita mikir hadoro itu, dikasih taknis dingnya. Jangan sampai ketinggalan itu. Nah, jadi perlu mikir 2 kali kalau berhadapan dengan perempuan itu. Maka hadarat Fatimah tuh mikir dulu kan gitu. Nah, di sini juga waqamat hindun. Nah, itu kalau fiil madhi, tambahannya taknis sakinah namanya. Taknis sakinah. Tak perempuan yang sukun. Nah, kemudian kalau jadikan mudhari maka menjadi takumu, bukan yakumu ya, takumu. Sebagaimana tasrifan fiil. Nah, apa tasrifannya? Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu. Ya kan, taf'ulu. Pelakunya kan perempuan. Ya. Yakumu, yakumani, yakumuna, takumu. Nah, maka di sini takumu hindun. Mafhum insyaallah? Takumu hindun. Nah, berikutnya hindunya jadikan 2. Nah, maka kaidahnya sama seperti tadi. Hindun dijadikan musanna kan hindani. Dikasih alif lam, al-hindani. Kemudian fiilnya pakai yang muannas, pakai yang perempuan. Maka qamat al-hindani.
wa qamatil hindani. Nah, kaidahnya sama ya. Kemudian jadikan mudhari, mudhari'nya tetap takumu. Nah, jangan dimusanakan, mufrad, fiilnya mufrad. Takumul hindani, takumul hindani. Paham kan? Sama kan itu kaidahnya. Nah, kemudian jadikan jamak. Kalau perempuan namanya jamak apa? Muannas, jamaknya jamak muannas salim. Kalau muzakkar jamak muzakkar salim gitu. Nah, kalau jamak muannas salim cara bikinnya gimana? Tambahi alif dan ta. Maka hindun menjadi al hindatu. Ya. Bayangan gampangnya itu kata muslimah itu loh. Muslimatun mufrad. Musana berarti muslimatani, jamaknya muslimatun panjang. Cara nulisnya, nah, kalau ada tak marbutohnya, kalau mufrad tuh muslimah. Nah, cara nulis itu juga harus diperhatikan. Nah, kalau seperti ini dia mufrad, tunggal ya. Nah, tapi kalau jamak maka menjadi terbuka. Terbuka ini. Ini lebih dari dua gimana? Gini ya. Duanya sini kan. Nah, jamak ini. Nah, jadi ini untuk membedakan mana yang mufrad dan mana yang jamak. Nah, ada faedah ketika di dalam Al-Qur'an itu ada kata as-shalah. Nah, itu kan kadang tulisannya kayak gini. Betul. Pakainya wawu. Nah, betul, tulisannya wawu. Nah, terus kemudian ada yang gini. Nah, ada yang gini. Nah, ini harakatnya fathah. Ini tulisannya fathahnya gini. Nah, ini berdiri. Berdiri ini mewakili, ini aslinya itu dia jamak ini, jamak muannas salim. Kenapa? Taknya terbuka, taknya maftuhah. Kalau ini dia mufrad. Nah, kemudian ada tambahan. Kalau dia jamak ini bacanya ini alifnya ada di sini, ada di sini. Nah, ini kadang ada tanda ini yang sini. Nah, kalau ini bacanya as-shalah, salat, mufrad. Kalau ini berarti bacanya sholawat. Paham? Jadi yang ini bacanya ya ini sholah, nah, atau sholat. Kalau ini bacanya sholawat. Ya. Nah, ini jamak muannas salim. Tulisannya kan mirip wawunya begini, tidak ada alifnya ini. Alifnya cuman harokat fathah berdiri. Nah, taknya yang membedakan. Jadi harus kenal gitu, harus kenal mana tak marbutoh, mana tak maftuhah. Ini mengenai jamak muannas salim. Tambahan aja. Jadi sebetulnya kita belajar nahwu sharaf itu benar-benar dasar ya. Sebagaimana dijelaskan para ulama, nahwu sharaf itu bisa membuka pintu ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tahsin, tajwid juga bisa. Kemudian usul fikih, qawaid fikih, ilmu hadis dan lain-lain. Jadi ilmu bahasa Arab itu benar-benar ilmu dasar nahwu sharaf itu. Waqamatil hindatu. Nah, ini jamak muannas salim. Fi'il madhi qamat. Jadi kan fi'il mudhari wa taqumul hindatu. Taqumul hindatu. Nah, mafhum sampai sini? Tidak ada pertanyaan, lanjut. Nah, kemudian al-hunudu, kira-kira apa ini? Iya, jamak taksir. Lihat polanya itu, lihat pola-pola yang di atas itu. Jadi kalau Zaid tadi tidak ada jamak taksirnya gitu. Tapi kalau Hindun ternyata ada jamak taksirnya, yaitu al-hunudu, itu jamak taksir dari kata Hindun. Nah, kemudian ada faedah di sini untuk jamak taksir itu menggunakan fiilnya muannas. Ya, fiilnya dibuat perempuan. Untuk jamak taksir. Ya, sampai pun
nanti ketika ada jamak taksir untuk laki-laki. Nah, jamak taksir untuk laki-laki, misalkan tolibun, jamak taksirnya apa? Tolibun, ya tulabun. Nah, tulabun itu dianggap sebagai jamak taksir. Maka ketika kita mau bikin kalimat yang diawali dengan fi'il atau jumlah fi'liyah, itu boleh jamak taksir itu digunakan fi'il yang muannas, perempuan. Nah, ini faedah tambahan aja. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Maka di sini qamatil hunudu. Nah, mudhari'nya wa taqumul hunudu. Nah, kemudian ganti pelaku atau ganti jenis isim yang menjadi fa'il. Wa qama akhuka. Wa qama akhuka. Nah, kita mengingat kemarin sudah sedikit belajar i'rab juga ya. Wa qama akhuka artinya saudaramu telah qama berdiri. Nah, qama itu fi'il madhi. Nah, wa akhuka itu adalah fa'il. Jadi kalau kita sedikit dipraktekkan aja langsung i'rab biar enggak kaget. Nah, akhuka. Nah, ini kalau di i'rab satu persatu, qama ini adalah fi'il madhi. Nah, akhuka ini adalah fa'ilun marfu'un, kemudian wa alamatu raf'ihi al wawu, huruf wawu. Kemudian kenapa? Ya nahu, ya kalau asmaul khamsah kan 5. Nah, kalau kita mengatakan asmaul khamsah berarti isim yang 5. Kita tambahi huruf jar min. Lianahu minal asmail khamsati. Nah. Berbeda dengan qama zaidun. Kalau zaidun kita i'rab ya. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun. Lianahu isim mufrad. Ya, isim mufrad. Nah, kalau qamatil hunudu, al hunudu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun lianahu jam'u taksir. Jam'u taksir. Nah, kemudian apa lagi? Kalau al-hindatu fa'il marfu'un wa alamatu rafihi al-hindatu dhammatun li'anahu jamak muannas salim. Kalau zaiduna, qama zaiduna, az-zaiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'anahu jamak mudzakkar salim. Nah, itu yang baru pemula kenali dulu aja. Nah, nanti lama-kelamaan insyaallah kita terbiasa. Tentang jamak taksir ya. Kalau yang rojulun kan tolibun kan tulabun. Nah, tulabun diganti kata gantinya apa jadi? Domir kalau tulabun. Kalau jamak hum, awal-awalnya hum dia. Enggak bisa hunna ya. Kalau hunna nggak bisa. Kalau hunna itu khusus memang jamak untuk perempuan. Iya, hunna itu khusus jamak untuk perempuan. Tapi kalau jamak taksir misalkan mau diganti domir, boleh muannas mufrad. Hiya itu malah boleh. Jadi hiya malah boleh pakainya. Ya, iya, tidak pakai jamak, enggak pakai volume jamak. Tapi memang kata gantinya dalam kaidah bahasa Arab jamak taksir itu bisa diganti dengan domir mufrad muannas. Jadi kaidahnya itu jamak taksir dihukumi. Ya, dihukumi atau bisa digantikan dengan mufrad muannas. Itu nanti kalau sudah praktek baca kitab insyaallah banyak ditemui seperti itu. Tapi kita selesaikan dulu. Jadikan mudhari' maka wa yaqumu akhuka.
Nah, kalau wa yakumu akhuka nanti ngirabnya yang koma itu fi'il madhi, yakumu diganti yakumu fi'lun mudhari'un. Nah, kalau lengkapnya marfu'un. Kenapa marfu'? Litajarrudi anin nasibi wal jazimi, sebagaimana di sini udah ada. Jadi isim apa fi'il mudhari yang marfu' itu karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Nah, kemudian wa alamatu rafihi dhammah li'annahu sahihul akhir. Nah, kemudian kata qama gulami. Nah, qama gulami. Nah, ini faedah baru lagi ketika qama gulami. Nah, dalam bahasa Arab semua isim, ya, isim ya, catatannya isim bukan fiil. Isim yang dia nyambung dengan yaul mutakallim. Apa itu ya mutakallim? Ya, takdirnya siapa? Ana. Yang mutakallim itu ana artinya saya. Berarti gulami itu artinya budakku telah berdiri. Ya, budak atau anak-anak kecil. Nah, gulami itu bisa diartikan budak, bisa diartikan anak laki-laki kecil. Nah, budakku telah berdiri. Nah, anakku telah berdiri juga bisa. Nah, setiap isim yang nyambung dengan ya mutakalim, maka semua tanda i'rabnya muqaddarah. Nah, jadi ini asalnya gulamu, ya kan? Asalnya kan gulamu, karena dia kan fa'ilun marfu'un, asalnya kan gitu. Nah, fa'ilun marfu'un walamatu rafihi asalnya dhammah tapi muqaddarah. Nah, kenapa muqaddarah? Litisali biya il mutakallim, karena bersambung dengan ya mutakallim. Jadi semua isim yang nyambung dengan ya mutakallim maka i'rabnya dia muqaddarah, disembunyikan. Nah, seandainya ini mansub, misalkan ra'aitu, aku melihat anakku, maka ra'aitu gulami, tetap gulami, bukan gulamai. Nah, meskipun asalnya gulamai tapi gulami, dia langsung menjadi kasrah. Nah, sebabnya itu kasrahnya di sini itu dia bahasa i'rabnya itu dia istighol, tersibukkan lil munasabah biya il mutakalim, untuk menyesuaikan harokat yang pas dengan ya mutakalim, ya sukun. Ya sukun itu pasnya dengan kasrah. Jadi dalam bahasa Arab itu ya sukun pasangannya kasrah. Kalau alif pasangannya fathah, kalau wawu sukun pasangannya dhammah. Jadi uai vokalnya gitu, vokal ini. Nah, ini qama gulami. Jadi kan mudhari wa yaqumu gulami. Nah, sama. Jadi di situ jadi kita menentukan gulami di sini ini sebagai fa'il. Nah, soal nih. Sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il, masih ingat enggak? Apa bedanya fa'il dengan naibul fa'il? Iya, santum, Masya Allah. Jadi kalau fa'il itu terletak setelah fi'il yang maklum, nah, kata kerja aktif. Tapi kalau naibul fa'il dia terletak setelah fi'il yang majhul. Jadi bedanya gitu nanti. Wa ma sybaha dzalika, dan apa saja yang seperti itu maka masuk dalam pembahasan fa'il. Lah fa'ilnya yang bentuk zahir. Sebenarnya judulnya di sini di atasnya itu. Jadi fa'il itu ada dua macam, dua bentuk. Wa huwa ala qismaini, ada dua bagian. Zahirun wa mudmarin. Nah, zahir wa mudmar. Kemudian adz-dzahir, nah ini namanya isim zahir, fa'il yang berupa isim zahir. Masih ingat apa itu isim zahir? Ya, isim yang punya nama. Ya, isim yang punya nama. Apapun itu, bisa orang atau bisa benda mati, yang penting punya nama. Ya, ini namanya apa? Meja, punya nama berarti. Nah, kalau kita menggantikan dengan itu atau dia, ya maka itu ganti dhamir atau isim isyarah. Ganti. Nah, kalau zahir itu suatu yang punya nama. Nah, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Intinya fa'il tadi kaidah-kaidah itu harus dicatat ya.
mudzakkar sama mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Namun dari sisi jumlah bilangannya fi'il tetap mufrad. Fi'il tetap mufrad meskipun failnya musanna ataupun jamak. Nah, kemudian muannas ketemu muannas. Muannas ketemu muannas. Ya. Adapun jumlah itu intinya fi'il harus tetap mufrad. Adapun failnya meskipun musanna jamak fi'ilnya tetap mufrad. Nah, alhamdulillah cukup sampai sini, sudah masuk waktu isya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.